Kalau besok dunia berubah total, lo udah siap belum? Coba deh bayangin kalau tiba-tiba dunia berubah besok. Kepikiran banget sih, emang kayak kiamat? Iya, jadi semua orang tuh langsung sadar selama ini hidupnya tuh gimana. Masalahnya bukan kapan itu terjadi, tapi kita siap atau enggak. Jujur, aku sih kayaknya belum siap gitu sih. Tapi di Alkitab ada satu wahyu yang dikasih ke Yohanes tentang apa yang terjadi nanti. Dan itu bukan cuma cerita, tapi peringatan. Gimana emang? Peringatan Coba apa? dong spill. Nah, karena itu tuh kebetulan nyambung nih sama pelajaran kita kali ini. Kita buka ya pelajaran kita ke-11, judulnya Terjebak di Suatu Pulau. Oh, pelajaran Cornerstone ini aku jadi kepo deh gimana pelajarannya. Kepo Nah, tapi sebelum kita membaca, aku mau ngingetin teman-teman Cornerstone yang belum punya buku Cornerstone seperti ini, boleh banget kalian hubungi call center HCI di bawah ini yang akan tertera, dan juga kalian bisa hubungi sosial media Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku yang sama biar bisa belajar bareng-bareng sama kita. Bener banget. Dan kalau seandainya belum punya buku, tenang aja, kita punya manual yaitu Alkitab. Yes, Dengan betul. membuka di Wahyu 1 ayat 1 sampai 11. Kayaknya kita langsung aja gak sih? Oke, baca? boleh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ternyata bacaan kita ini tuh ternyata tentang apa? Wahyu. Ternyata wahyu yang di bagian akhir dari Alkitab itu ternyata punya pesan yang sangat khusus ya dari Yesus yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita nih. Tapi tahu gak tujuan wahyu itu apa? Apa tuh emang? Tujuannya itu ternyata untuk menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keren gak itu? Keren banget. Ya kan, dimana orang mungkin yang kayak non-Kristen belum tahu masa depan gimana, dan kita yang sudah punya kitab tahu
masa depan gimana kan? Terutama juga untuk hal-hal penting yang perlu diketahui oleh orang-orang yang percaya. Pesan ini juga disampaikan lewat dari seorang malaikat kepada Yohanes yang kemudian dia lihat sendiri kejadian itu dan dengar. Yohanes ternyata bukan cuma cerita biasa loh, tapi dia juga bersaksi langsung tentang apa yang terjadi secara alami. Makanya dibilang untuk semua jemaatnya yang mendengar dan juga menaati, dibilang berbahagialah karena pesan ini penting dan waktunya sudah dekat. Lalu Yohanes juga jangan lupa dia juga menyampaikan terutama ini kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Dia menyampaikan salam yang penuh makna, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang sudah ada dan yang akan datang. Oh ya, benar banget tuh kata Kak Sam. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Yesus itu adalah saksi yang setia. Kemudian yang pertama bangkit dari kematian. Lalu Yesus ini yang punya kuasa atas seluruh bumi. Dan artinya Yesus ini bukan sekedar tokoh yang muncul di Alkitab, tetapi Yesus ini adalah pengaruh besar atau bahkan Yesus adalah Allah kita juga sendiri yang penuh atas hidup dan sejarah manusia. Nah, selanjutnya Tuhan itu menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, yang artinya dia adalah awal dan akhir dari segalanya. Dia yang memulai dan dia juga yang akan menyelesaikan semuanya. Lalu Yohanes cerita tentang dirinya sendiri. Dia sedang berada di Pulau Patmos dan bukan karena liburan, tapi karena dia dibuang akibat imannya. Di sana, pada hari Tuhan, dia mengalami sesuatu yang luar biasa nih. Dia mendengar suara yang sangat kuat seperti suara trompet. Nah, suara itu menyuruh dia untuk menuliskan semua yang dia lihat dan mengirimkannya ke 7 jemaat. Artinya, pesan itu bukan cuma untuk Yohanes, tapi untuk banyak orang bahkan sampai sekarang. Wah, dari cerita ini berarti kita bisa tahu kalau ini adalah roh nubuatan. Ya, kayak berat kali ya, berarti pelajaran ini. Benar. Pelajaran kali ini mengingatkan kita bahwa masa depan tuh akan seperti apa ke depannya, kedatangan Yesus. Nah, udah paham kan? Sudah banget. Terus sekarang kita mau masuk ke dalam segmen apa nih, Kak Sam? Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu kalau ada sebuah pulau kecil di Laut Aegea, namanya Patmos? Kalau sekarang sih kelihatannya damai dan jadi tempat liburan orang-orang yang pengen keluar dari hiruk-pikuk kota. Tapi dulu beda banget. Zamannya Rasul Yohanes, Pulau Patmos itu kayak tempat buangan bagi para penjahat. Orang-orang tuh harus dikirim ke sana dan mereka itu kerja keras, kayak menambang batu, capek, dan hidup susah. Nah, di tempat yang kelihatannya gelap dan gak enak itu, justru Yohanes mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia menerima penglihatan dari Tuhan yang akhirnya jadi, ya, kitab Wahyu. Artinya, teman-teman, di tempat yang paling gak kita harapkan, Tuhan tetap bisa bekerja dan kasih sesuatu yang besar. Kadang hidup kita juga kayak Patmos, lagi capek dan tertekan, atau lagi di situasi yang gak enak. Tapi jangan langsung mikir kalau Tuhan itu jauh. Bisa jadi justru di situ Tuhan lagi kerja yang paling nyata dalam hidup kita. Yuk, jangan cuma cari Tuhan saat semuanya baik-baik aja, tapi belajar juga untuk percaya sama Tuhan di saat lagi sulit-sulitnya. Atau kamu juga bisa nonton Cornerstone pas masa sulit. Di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, dan sekarang kita sudah bersama Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya nih, Pendeta? Seperti bahagia sekali. Emang selalu bahagia gak sih? Bingung gak sih? Oh, bingung. Bingung kenapa tuh, Pendeta? Ya ada yang beda gitu. Apa yang beda? Oh ada ya. Oh, ada ya. Makasih, Pendeta. Nah, jadi Pendeta, tadi kita sudah membahas pelajaran Cornerstone secara rinci ya. Benar. Dan sekarang kita pasti sudah ada
pertanyaan. Betul. Tapi sebelum itu kita dengar dulu dong ayat inti yang terdapat di Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, kebetulan pendeta, kayaknya ayat kita hari ini kayak agak susah untuk diproses. Jadi, kalau boleh Pak Pen jelaskan mungkin maksud dari ayat ini dan juga judul dari pelajaran kita tentunya. Oke. Jadi pelajaran kita di pelajaran ke-11 ada pelajaran di mana sahabat kita, sahabat kita bilang ya, Sahabat. Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Kok dibuangnya? Diasingkan, bisa dibilang ya. Diasingkan di Pulau Patmos untuk satu pekabaran yang penting. Ya, maka ayat tadi dibuka dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa bagaimana dia di sana karena firman Allah itu sendiri dan kesaksian yang akan Yesus berikan kepada dirinya, karena pada saat disitulah, karena bisa dikatakan Pulau Patmos ini kan pulau yang gak ada apa-apanya gitu ya, bukan kayak pulau yang saat ini ya, kalau ada pantainya, ada pasir yang indah gitu ya, kayak kita mau ke pantai enak banget gitu, mau ke Pulau Monas, ke pulau manapun gitu, ya semangat gitu maksudnya. Masa mau Pulau Patmos kan enggak gitu ya, tapi maka maksud dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam menanti akan kedatangan Tuhan pun juga harus ada yang kita pelajarin, bahkan Yohanes pun juga mendapatkan pelajaran dari pulau tersebut. Ya, maka daripada itu kita akan melihat bagaimana ke depannya gitu ya, terlebih khusus bagaimana dalam kisah dalam kitab Wahyu itu sendiri, karena banyak orang yang gak paham tentang Wahyu. Ya, karena kalau orang sudah ngomong tentang Wahyu, aduh pusing lah gitu ya. Apalagi banyak simbol-simbol, banyak peristiwa-peristiwa yang kayaknya nggak lengkap deh gitu ya. Harus dilihat dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya, yang lainnya. Maka daripada itu ayat kita menjelaskan kepada kita bahwa nyata di dalam pulau tersebutlah kita akan mendapatkan bagaimana ketekunan, bagaimana pembelajaran, bagaimana kerajaan Allah akan dinyatakan lewat Yohanes itu sendiri. Oh gitu ya pendeta. Nah tadi kan pendeta bilang kalau misalnya belajar dari Wahyu ini banyak banget orang yang bingung kan. Gimana sih pendeta kalau misalnya kita mau belajar dari Wahyu tentang masa depan nih pendeta, tapi kita tuh nanggepinnya tanpa takut yang berlebihan gitu loh pendeta. Iya, jadi memang pada dasarnya betul banget ya. pada dasarnya pada kebiasaan kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya contohnya di gereja mau bahas tentang Wahyu, kayaknya takut banget gitu ya. Kayaknya Yesus doang mau datang cepat, lalu nanti akan kesusahan tiba segala macam gitu. Nah, padahal Wahyu ini pun sendiri menjelaskan kepada kita, bahkan kalau kita melihat daripada pelajaran kita, bahwa Yohanes pun juga hidup sampai tua, bahkan melihat bagaimana kebinasaan Yerusalem dan runtuhnya bait suci yang megah. Jadi dalam kehidupannya pun juga, bahkan dalam hubungannya dengan Tuhan pun juga menjelaskan kepada kita bahwa akan ada satu masa yang akan terjadi dan hal itu memang harus terjadi. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya sudah mau terjadi kayak contohnya gempa bumi segala macam, kita ada katakan ya, ada gempa bumi, perang segala macam. Nah, itu terjadi, tapi bagi kita, aduh nanti gimana ya kalau perang contohnya, atau enggak gempa bumi nanti ketimpa batu atau enggak kan contohnya gitu, kan nggak ada yang tahu gitu ya. Overthinking gitu ya. Iya, overthinking gitu ya. Padahal kitab Wahyu itu menjelaskan kepada kita bahwa justru dengan adanya hal yang terjadi di masa depan ataupun yang sudah terjadi pada saat ini menjadikan kepada kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi teman-teman Kenoso dimanapun kita berada, bahwa jangan panas. Ya, jangan panas terlebih dahulu sebelum dinyalain kompornya gitu. Jadi maksudnya jangan panas sebelum kita benar-benar memahami tentang firman Tuhan, terlebih khusus bagaimana perjalanan daripada Yohanes sendiri pada saat dia di Pulau Patmos, ya. Karena siapa yang nggak sengsara, ya. Yohanes pada saat itu di Pulau Patmos yang nggak ada apa-apanya gitu ya, maksudnya nggak ada hiburannya, maksudnya nggak ada hiburan gitu ya, nggak kayak kita sekarang ini, ya. Tapi dia di situ dalam masa-masa kesakannya dia sendirilah, dia baru mengerti, dia baru memahami, oh
bahwa inilah kerajaan Tuhan yang memang harus kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke. Nah, Kak Samantha tadi udah, Claudi juga udah. Giliran aku nih pendeta untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Harus hati-hati kan ya dengan pertanyaannya. Oke, berani Berarti yang isi pendeta kan? Nggak usah deh pendeta, cukup kita aja yang bertanya. Jadi pendeta, aku mau bertanya, kenapa sih penting untuk kita bukan hanya dengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukannya atau benar-benar melakukannya di kehidupan nyata? Iya. Kenapa sih kita penting bukan hanya menjadi pendengar firman? Ya, karena pada hakikatnya memahami tanpa melakukan, ya, mengimani tanpa melakukannya tapi sama aja kosong. Sama aja bohong. Iya, sama aja bohong gitu ya, sama aja bohong. Sama kayak kita tahu nih, kalau misalnya api itu panas, tapi masih main api. Tapi kita pegang. Tapi masih main api. Nah, berarti kan sama aja nggak belajar kan gitu. Nah, makanya itu juga yang dipelajari dari pelajaran kita. Karena kalau misal kita kembali dalam pelajaran kita di pelajaran yang ke-11, bagaimana Yohanes hidup di tempat yang terpencil gitu ya, bahkan di istilahnya tandus ya, bahkan kalian tahu gak sih Patmos itu sebenarnya tempat pembuangan orang jahat? Teman-teman tahu gak ya? Ini fun fact ya. Ini menambahkan yang Profesor Ronald ya, bahwa ini sebenarnya juga tempat yang gak baik gitu ya istilahnya, tempat yang dalam tanda kutip tuh udah nggak layak untuk dihuni ya. Tapi justru dalam perjalanan kehidupannya, bukti dia bisa melewati semua. Bahkan penting bagi kita pun juga bahwa pada saat kita mendengar akan firman Tuhan, sebagaimana anak-anak Tuhan, kita lakukan dengan apa yang kita tahu dan sudah kita dengar. Ya, karena ingat bahwa pertanggungjawaban itu semua, kita harus tanggung jawab semua itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi teman-teman ingat bahwa jangan pada saat ada orang lewat baru kita kerjain gitu semuanya, gitu ya. Bahkan pada saat nggak ada siapapun itu, ya kita lakukan sebagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ada orang yang takut gitu, ya ada orang yang takut. Ada teman-teman juga konostan mungkin ada yang takut gitu ya. Kalau misalnya ini Tuhan gak lihat kan, atau nggak ada orang yang lihat, udahlah ngelakuin aja gitu ya, karena udah asik sama hal tersebut. Ya, tapi ingat bahwa Tuhan pun juga melihat apa yang menjadi gerak-gerik kita, perilaku kita setiap harinya. Maka daripada itu, Yohanes mempelajari semuanya itu, dan ingat dia pun juga meminta bantuan daripada Roh Kudus. Ya, jadi teman-teman, untuk memahami, untuk dapat mencerna semuanya itu, ya butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. Jadi pada saat berdoa, jangan cuma berdoa untuk minta, Tuhan saya minta ini dong sepeda besok biar bisa ke sekolah. Ya enggak gitu juga gitu ya. Tapi kita minta kepada Tuhan bahwa sehingga kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang akan kita pelajari dalam Alkitab, dalam pelajaran kerohanian pada saat ini pun juga Tuhan berikan dengan caranya Tuhan untuk dapat kita pahami. Ya, jadi pelajaran ini pun juga dikatakan ini kan satu pelajaran yang dari tahun ke tahun, dari zaman berganti zaman selalu ada. Ya, bahkan sampai nenek-nenek kita, kakek nenek kita, opung-opung kita katakan ya Tuhan akan datang segera gitu ya. Sampai mereka juga sudah meninggal, pekabarannya tetap ada. Ya, tapi itu jangan menjadi satu pekabaran yang menakutkan bagi kita. Kadang-kadang takut gitu ya, jadi nggak berani, jadi nggak yakin sama pelajaran kita gitu ya, jadi nggak yakin sama Tuhan sendiri. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bermurah hatinya kepada kita. Jadi kalau kita yakin sama pelajaran Tuhan, ya kasih tahu sama orang lain, jangan dipendam sendiri. Amin. Intinya tuh kita harus minta pertolongan dulu ya sama Tuhan ya pendeta. Ya, terima kasih banget pendeta udah ngajauhin sudah menjawab pertanyaan kami. Betul banget. Nah, sekarang kita mau nanya nih pendapat teman-teman kita di segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Aditya Nugroho, asal sekolah saya dari Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya kelas 11-4. Nama saya Yosepa Sandra, saya kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Rutgesti Yolanda Sirait, kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Dilokenus Nuaji, saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, saya dari kelas 10-1.
Nama saya Geri Mandolang dan saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas dan saya berada di kelas 11-4. Yang pertama, kehilangan kunci. 3. Saudaramu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan untuk kamu. 5. Ditampar oleh orang tuamu. 6. Ponsel kehabisan baterai. 7. Mendapat nilai D pada ujian akhir. 4. Jari atau tangan terkena potongan kertas. 6. iPod atau pemutar musikmu dicuri orang. 4. Seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu. 1. Tugas sekolah yang dikerjakan ketinggalan di rumah. 3. Akses internet sangat lambat selama 3 hari. 5. Yang pertama ini kehilangan kunci menurut saya. 2. Kemudian saudaramu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan untuk kamu. 7. Ditampar oleh orang tuamu. 5. Ponsel kehabisan baterai. 8. Mendapatkan nilai D pada ujian akhir. 5. Jari atau tangan terkena potongan kertas. 8. iPod atau pemutar musikmu dicuri orang. 1. Seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu. 2. Tugas sekolah yang dikerjakan tertinggal di rumah. 5. Akses internet sangat lambat selama 3 hari. 8. Yang pertama, kehilangan kunci. 2. Saudaramu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan untuk kamu. 6. Ditampar oleh orang tuamu. 1. Ponsel kehabisan baterai. 1. Mendapat nilai D pada ujian akhir. 7. Jari atau tangan terkena potongan kertas. 2. Seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu. 8. Tugas sekolah yang dikerjakan ketinggalan di rumah. 3. Akses internet sangat lambat selama 3 hari. 2. Kehilangan kunci. 5. Saudaramu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan untuk kamu. 8. Ditampar oleh orang tuamu. 5. Ponsel kehabisan baterai. 7. Mendapatkan nilai D pada ujian akhir. 4. Jari atau tangan terkena potongan kertas. 4. iPod atau pemutar musikmu dicuri orang. 7. Seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu. 1. Tugas sekolah yang dikerjakan ketinggalan di rumah. 7. Akses internet sangat lambat selama 3 hari. 5. Yang pertama, kehilangan kunci. 4. Saudaramu menghabiskan semua makanan dan tidak menyisakan untuk kamu. 5. Ditampar oleh orang tua. 2. Ponsel kehabisan baterai. 7. Mendapat nilai D pada ujian akhir. 5. Jari atau tangan terkena potongan kertas. 4. iPod atau pemutar musikmu dicuri orang. 7. Seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu. 5. Tugas sekolah yang dikerjakan ketinggalan di rumah. 3. Akses internet sangat lambat selama 3 hari. 5. Di Cornerstone Connection. Jadi baru banget nih kita dengerin pendapat dari teman-teman kita. Nah, tapi kita pasti harus memberikan pendapat kita juga. Betul, Aku mulai deh bertanya tentang hal apa yang menjengkelkan sampai tidak masalah. Mulai dari Pendeta Andreas. Ini kayaknya beda nih ya. Apa nih pendeta menurut pendeta? Yang sangat menjengkelkan ya. Pada saat tugas sekolah dikerjakan lalu ketinggalan di rumah. Itu jengkel banget. Oh, Bang pendeta udah selesai sekolahnya, masih jengkel? Dulu. Oh, dulu. Ya, Bicara dulu. soal dulu. Iya, dulu. Karena suka lupa gitu. Kalau gitu aku juga deh pendeta. Nggak bisa ngikut ya. Jangan ngikut. Next siapa nih? Aku udah boleh. Menurut aku, seorang teman menyebarkan kebohongan tentang kamu tuh nilainya kayak 4 lah.
Gimana tuh maksudnya? Kalau 1 itu kan sangat menjengkelkan. Kalau 10 tuh nggak terlalu masalah. Menurut aku ini 4. Oh, jadi jengkel nggak jengkel gitu ya? Iya, karena kita juga kan nggak bisa kontrol orang lain. Tapi menurut aku itu juga kayak apa sih kayak gitu? Kenapa sih harus kayak gitu? Iya benar, setuju banget sih. Gimana sih? Kalau Kak Sen? Sebenarnya punya aku udah diambil sama pendeta. Cuman mungkin pendeta. nggak apa, aku mungkin memperjelas aja ya. Aku juga pilih tugas sekolah yang dikerjakan itu ketinggalan di rumah. Menurut aku kayaknya 2, karena ada 2 reason. Mungkin ketinggalan di rumah itu kayak beneran ketinggalan. Tapi pas kita ngomong ke guru kayak pasti guru kayak bilang itu pasti salah aja. Alasan ini kayak ya apa sih, lebih tepatnya kayaknya jengkel ke gurunya sih. Iya. Bener-bener. Kalau Ayas gimana nih? Makasih ya udah nanya aku. Jadi kalau menurut aku sangat menjengkelkan itu kehilangan kunci. Paham kan? Kalau misalnya kita udah pulang nih dari Cornerstone, udah nyampe rumah, ya baru selesai nih syuting Cornerstone. Terus kita terus kita nyampe rumah terus kayak gak ada kunci kan, pasti kayak aduh kesel banget padahal udah capek gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap bersyukur ke Tuhan. Akhirnya tetap masuk rumah kok. Ujung-ujungnya masuk ke rumah juga. Nah, karena kita sudah memberikan pendapat kita mau minta pendeta Andres untuk memberikan kesimpulan. Oke, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-11 dengan judul terjebak di suatu pulau. Ada pelajaran di mana Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos, maka pelajaran ini pun juga menjadi pelajaran bagi kita, bagi seluruh penonton dimanapun kita berada, bahwa dalam segala zaman pasti Tuhan menampakkan dirinya, bahkan akan ada yang terjadi bagi setiap umat-umat Tuhan. Ya, bahkan itu hinaan, cacian, itu semua oleh karena kebenaran. Kalau kita melihat kembali di zaman dulu, baik itu Yusuf yang difitnah, Daniel dibuang ke dalam lubang singa, Ayub yang kehilangan harta dan juga keluarganya, itu semua terjadi karena mereka tetap di dalam kebenaran. Maka peristiwa-peristiwa itu tersebut yang sudah terjadi bukanlah menjadi satu ketakutan bagi kita. Hidup dalam kebenaran adalah satu poin ataupun satu yang harus kita pegang seumur hidup kita. Karena kebenaran itu mahal sekali harganya. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita, aniayaan itu akan menunggu semua orang yang diilhami dengan Roh Kristus. Ya, jadi sama seperti apa yang dialami oleh Yohanes sendiri, Yohanes pun juga bertumbuh dalam masa-masa kesesakan. Kita pun juga sebagai anak Cornerstone juga harus bertumbuh meskipun kita diasingkan. Ya, jadi kita merasa berbeda daripada yang lain, kita merasa bahwa kok kita nggak bisa ya sama seperti teman-teman kita, maka itulah yang menjadikan kita berbeda karena kita tahu mana yang menjadi kebenaran di atas segalanya. Ya, menjadi bagian kita bahwa itu semua terjadi karena Tuhan mau mengubah tabiat kita yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Langsung tetap pendeta. Boleh, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan dalam pelajaran kami di pelajaran yang ke-11 ini. Mengajarkan kepada kami bagaimana penyertaan Tuhan bagi sahabat kami, Yohanes di Pulau Patmos, bagaimana dia melihat akan satu penglihatan yang Tuhan berikan, bahkan bagaimana dia pun juga diasingkan. Kami pun juga melihat dari pelajaran ini bahwa kami juga akan diasingkan, sebagaimana kami yang Tuhan telah tunjukkan bagi masing-masing kami tentang kebenaran Tuhan. Maka daripada itu Bapa, ajarilah kami untuk tetap setia dalam Tuhan, meskipun dalam lingkungan kami selalu membawa kami dalam pencobaan yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kami dan tetap membimbing kami ke dalam satu kebenaran yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ajarilah kami untuk menjadi terang bagi teman-teman sesama kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.